Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera untuk kita sekalian. Perkenalkan, nama saya Hari Fitri, NIM saya C2255201041 dari program studi Teknik Informatika Angkatan tahun 2022. Pada video kali ini saya akan menjelaskan rencana proyek tugas akhir dengan judul Game Edukasi Pengenalan Huruf Hijaiyah berbasis Android menggunakan Construct 2. Langsung saja kita masuk ke latar belakang. Latar belakang ini berisi alasan kenapa saya mau mengangkat judul pengembangan game huruf hijaiyah berbasis Android ini menjadi judul tugas akhir saya. Yang pertama adalah pengenalan huruf hijaiyah merupakan dasar penting dalam pembelajaran Al-Quran, dalam membaca Al-Quran, memberikan pondasi yang kuat bagi anak-anak untuk memahami Al-Quran dengan lebih baik. Yang kedua adalah pengajaran huruf hijaiyah masih banyak dilakukan dengan cara konvensional atau cara yang jadul, seperti buku teks atau kartu gambar, yang cenderung lebih membosankan atau monoton dan kurang menarik bagi anak-anak, khususnya anak-anak di era digital sekarang. Yang ketiga adalah penggunaan game edukasi berbasis Android menjadi solusi yang relevan, yang menggabungkan unsur belajar dan bermain, meningkatkan minat dan pemahaman anak-anak terhadap materi pembelajaran, yaitu huruf hijaiyah itu sendiri. Selanjutnya, masalah yang dapat saya identifikasi dari latar belakang yang sudah saya buat di dalam laporan. Yang pertama adalah metode pembelajaran yang cenderung monoton, masih menggunakan metode konvensional. Metode pengajaran huruf hijaiyah yang konvensional itu cenderung kurang menarik bagi anak-anak yang sudah terbiasa dengan teknologi digital, menyebabkan kurangnya minat dalam belajar. Kemudian meskipun sudah ada beberapa aplikasi pembelajaran huruf hijaiyah, kebanyakan belum memanfaatkan potensi teknologi secara maksimal dengan desain yang mungkin masih terlalu sederhana dan fitur interaktif yang masih terlalu sederhana. Yang ketiga, kebutuhan media interaktif. Dibutuhkan media pembelajaran yang menggabungkan elemen multimedia seperti audio dan visual untuk memfasilitasi pembelajaran huruf hijaiyah dengan cara yang menyenangkan dan menarik. Next, perumusan masalah. Yang pertama adalah perancangan game. Bagaimana merancang game edukasi berbasis Android menggunakan Construct 2 untuk pengenalan huruf hijaiyah pada anak-anak usia 6-8 tahun. Yang kedua, fitur interaktif. Apa saja fitur-fitur interaktif yang dapat dimasukkan dalam game edukasi berbasis Android untuk meningkatkan pemahaman anak terhadap huruf hijaiyah. Yang terakhir, efektivitas game. Bagaimana efektivitas game edukasi berbasis Android dalam meningkatkan motivasi dan keterlibatan anak-anak usia 6-8 tahun dalam belajar mengenal huruf hijaiyah. Next, batasan masalah. Yang pertama adalah platform pengembangan. Penelitian hanya berfokus pada pengembangan game edukasi berbasis Android menggunakan platform Construct 2. Jadi tidak mencakup platform lain seperti Windows, desktop, atau OS. Yang kedua adalah target pengguna. Jadi game edukasi yang dikembangkan hanya ditunjukkan untuk anak-anak usia 6-8 tahun. Dengan pertimbangan kami bahwa anak usia dini di bawah 6 tahun itu masih memerlukan bimbingan langsung dari kedua orang tua ataupun guru. Yang ketiga adalah cakupan materi. Fokus game adalah pengenalan huruf hijaiyah sebagai dasar membaca Al-Quran. Terbatas pada bentuk, nama, pelafalan huruf, dan tidak mencakup materi lanjutan seperti tajwid. Jadi hanya mengajarkan huruf hijaiyah tok. Jadi tidak ada tajwid, tidak ada harokat. Selanjutnya yang keempat, elemen interaktif. Jadi game ini dirancang dengan memasukkan elemen interaktif seperti suara atau audio dan visual atau gambar animasi untuk membantu anak-anak memahami dan mengingat huruf hijaiyah, dan tentunya pasti gamenya akan lebih menarik. Selanjutnya pengujian terbatas. Jadi pengujian efektivitas game terbatas pada anak-anak usia 6-8 tahun dalam jangka waktu singkat atau satu sesi belajar. Evaluasi berdasarkan tingkat keterlibatan dan pemahaman. Yang terakhir, evaluasi kemampuan. Evaluasi hanya pada pemahaman pengenalan huruf hijaiyah, bukan pada kemampuan penghafal atau penerapan dalam membaca Al-Quran secara penuh. Sama seperti pada bagian cakupan materi. Selanjutnya adalah tujuan penelitian. Tujuan penelitian yang pertama adalah menilai efektivitas, yaitu mengevaluasi dampak game terhadap motivasi dan pemahaman anak. Yang kedua, menciptakan fitur interaktif, mengembangkan elemen game yang menarik untuk pembelajaran. Yang ketiga, mengembangkan game edukasi, membangun aplikasi Android untuk pengenalan huruf hijaiyah. Selanjutnya, manfaat penelitian.
Yang pertama adalah manfaat untuk akademik, yaitu memberikan kontribusi dalam pengembangan media pembelajaran berbasis game edukasi, khususnya untuk pengenalan huruf hijaiyah pada anak-anak usia 6-8 tahun. Manfaat praktis, game edukasi dapat digunakan oleh lembaga pendidikan anak usia dini sebagai media pembelajaran yang meningkatkan minat dan motivasi anak dalam mengenal huruf hijaiyah. Yang terakhir, manfaat untuk sosial, yaitu meningkatkan kesadaran akan pentingnya integrasi teknologi dalam semua bidang, termasuk bidang agama sebagai pembelajaran agama, memberikan alternatif media pembelajaran yang lebih relevan dengan kebutuhan generasi digital. Selanjutnya adalah metode pengembangan game. Jadi, kami menggunakan metode GDLC atau Game Development Life Cycle dengan tahapan-tahapan. Yang pertama adalah inisiasi atau menentukan ide game, target pengguna, dan tujuan edukatif yang ingin dicapai melalui aplikasi. Mohon maaf ya teman-teman, ini salah. Target penggunanya ya tadi anak-anak usia 6-8 tahun. Yang kedua adalah pre-production atau merancang alur game, skenario, storyboard, dan aset visual seperti karakter, huruf, dan suara yang akan digunakan dalam aplikasi akan kita kumpulkan pada tahap pre-production. Nah, setelah melewati tahap pre-production, kita masuk ke tahap production. Masuk ke mulai mengimplementasi game menggunakan konstruk 2, termasuk pemrograman interaksi dan antarmuka pengguna yang ramah. Kemudian lanjut, setelah tahap production, kita masuk ke tahap testing, yaitu pengujian fungsionalitas. Seperti testing tombol, suara, transisi antar layar, dan pengujian pengguna terbatas. Setelah melewati tahap testing, masuk ke tahap release, atau finalisasi dan pembuatan file APK untuk distribusi pada perangkat Android. Jadi pada tahap release ini kita sudah mulai mendistribusikan game edukasi pengenalan huruf hijaiyah ini pada perangkat Android. Kemudian untuk tahap terakhir pada metode ini adalah post-production. Evaluasi dan dokumentasi proyek serta perbaikan berdasarkan feedback jika diperlukan. Selanjutnya adalah metode pengumpulan data. Kami menggunakan 4 metode pengumpulan data. Yang pertama adalah studi literatur. Studi literatur mengkaji sumber-sumber tentang huruf hijaiyah, metode pengajaran anak usia dini, dan penggunaan media edukatif untuk pembelajaran agama. Yang kedua adalah melalui observasi, mengamati cara belajar anak-anak di lingkungan PAUD atau TPA dalam mengenal huruf hijaiyah untuk memahami kebutuhan pembelajaran mereka. Yang ketiga adalah melalui wawancara, dilakukan dengan guru TPA atau orang tua untuk mengetahui pendekatan pembelajaran yang cocok dan menarik bagi anak-anak usia 6-8 tahun. Yang keempat adalah uji coba atau testing. Pengujian dilakukan secara langsung terhadap pengguna atau anak-anak untuk melihat respon mereka dan efektivitas game dalam membantu pembelajaran mereka. Selanjutnya, tools dan software yang digunakan. Untuk kebutuhan pengembangan game, kami menggunakan Construct 2. Untuk desain UI, kami menggunakan Adobe Illustrator atau Canva. Untuk kebutuhan pengolahan suara, kami menggunakan Audacity atau Adobe Audition. Untuk kebutuhan konversi APK, kami menggunakan APK Optimizer atau Android Asset Studio. Untuk kebutuhan dokumentasi, kami menggunakan Microsoft Word. Untuk kebutuhan presentasi, kami menggunakan Microsoft PowerPoint. Selanjutnya adalah kebutuhan fungsional. Ada 4. Ada 4. Yang pertama adalah menu utama. Aplikasi memiliki menu utama yang menampilkan pilihan per huruf, semua huruf, dan pencocokan untuk navigasi yang mudah. Yang kedua adalah pembelajaran interaktif. Pengguna dapat mengakses fitur pembelajaran huruf hijaiyah secara interaktif dengan elemen audio dan visual. Yang ketiga adalah fitur pencocokan. Terdapat fitur berupa pencocokan huruf untuk menguji pemahaman anak terhadap materi yang telah dipelajari. Yang keempat adalah penggunaan offline. Game dapat dijalankan tanpa koneksi internet, memudahkan akses di berbagai kondisi dan lokasi. Jadi bisa diakses di mana saja. Yang penting kita punya hardware-nya, yang penting kita punya handphone-nya. Gitu. Next, kebutuhan non-fungsional. Yang pertama adalah kompatibilitas. Aplikasi harus ringan dan compatible dengan Android 5.0 plus. Di atas itu lah ya. Kalau di bawah itu mungkin tidak bisa. Yang kedua adalah antarmuka ramah anak. Desain visual menarik dan mudah digunakan. Yang ketiga adalah performa. Stabil dan lancar di perangkat RAM minimal 2 GB. Yang keempat, ukuran file. APK tidak terlalu berat untuk mudah diunduh. Ya, dengan perangkat minimal 2 GB. Next, jadwal rencana tahapan. Untuk jadwal rencana tahapan mulai dari minggu 1 sampai minggu kedua itu mulai menyusun proposal, menentukan judul, membuat latar belakang,
membuat tujuan penelitian, membuat batasan masalah, membuat studi literatur. Kemudian jika sudah, kita masuk ke minggu ketiga. Nah, minggu ketiga itu kita sudah mulai seminar proposal. Jadi mempresentasikan dan memperbaiki proposal berdasarkan masukan dosen pembimbing. Yang minggu 1, minggu 2 ini kita presentasikan di minggu 3. Kemudian minggu keempat sampai minggu kelima itu mulai merancang sistem atau gamenya. Jadi sudah mulai membuat desain antarmuka, membuat storyboard dan alur game. Minggu ke-6 sampai ke-8 itu mulai masuk ke implementasi logika game di Construct 2, seperti menambahkan audio dan interaksi. Minggu ke-9 sampai minggu ke-10 itu mulai uji coba dan perbaikan, jadi pengujian fungsionalitas agar berjalan seperti semestinya. Kemudian feedback dari pengguna dan revisi. Jadi kita tampung semua feedback dari pengguna, lalu kita lakukan revisi. Selanjutnya untuk minggu ke-11 sampai minggu ke-14 kira-kira ya, sudah masuk ke finalisasi. Sudah masuk ke penulisan laporan, seminar hasil, dan kemudian terakhir sidang tugas akhir. Oke, selanjutnya untuk flowchart game. Flowchart game-nya seperti ini ya. Di sini di atasnya itu ada ketika kita mulai mengklik aplikasinya, kita akan diarahkan ke tampilan beranda. Tampilan beranda ini nanti ada tombol start. Kemudian jika kita menekan tombol start, maka akan muncul 3 fitur. Yang pertama fitur per huruf, yang kedua semua huruf, yang ketiga kuis. Sorry teman-teman, ini sepertinya ada kesalahan. Nah, jadi jika kita mengklik fitur per huruf, maka game akan menampilkan huruf satu persatu. Mulai dari A, kita geser ba, kita geser ta, fa, ja, ha, kho, sampai seterusnya. Kemudian untuk fitur semua huruf ini menampilkan seluruh huruf. Dan untuk fitur kuis, ini kuis pencocokan. Jika user mengklik cocok, jika ya maka permainan selesai, jika tidak maka dia akan mengulang dan mengulang, seperti itu. Next, antar pengguna yang ramah anak. Dengan antarmuka atau interface yang memiliki warna yang cerah, menggunakan palet warna cerah dan menarik yang sesuai untuk anak-anak. Dengan maskot atau karakter panduan yang menyenangkan, tipografi yang mudah dibaca dengan ukuran yang sesuai, efek suara dan musik latar yang menyenangkan, serta tombol besar dan jelas untuk kemudahan pengguna. Next. Terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan yang pertama adalah efektivitas media digital. Media pembelajaran digital seperti game edukasi sangat efektif dalam membantu anak-anak usia 6-8 tahun, di sini ada kesalahan ketik lagi, untuk mengenal huruf hijaiyah dengan pendekatan interaktif dan menyenangkan. Yang kedua adalah penggunaan Construct 2. Aplikasi dirancang menggunakan Construct 2 yang memungkinkan pengembangan aplikasi berbasis Android dengan antarmuka visual dan interaktif tanpa membutuhkan pemrograman yang kompleks. Yang ketiga adalah fitur utama yang komprehensif. Fitur-fitur utama dalam aplikasi ini yaitu mode belajar per huruf, mode belajar semua huruf, dan kuis pencocokan huruf. Dirancang untuk memenuhi kebutuhan belajar yang bertahap dan menyeluruh. Yang keempat adalah pengalaman belajar efektif. Berdasarkan kebutuhan fungsional dan non-fungsional yang dirancang, aplikasi ini mampu memberikan respon cepat, tampilan ramah anak, serta pengalaman belajar yang efektif dan menyenangkan. Yang kelima, manajemen proyek terstruktur. Dengan implementasi jadwal dan manajemen proyek yang terstruktur, aplikasi ini dapat diselesaikan sesuai target, waktu, dan spesifikasi yang ditetapkan. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata maupun ucapan, saya memohon maaf. Saya atas nama Hari Fitri mengundurkan diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.